Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, marilah kita bersama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Maka betapa beruntungnya orang yang termasuk dalam golongan muttaqin, karena kelak akan mendapatkan tempat dan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan topik SOS. Bukan SOS yang seperti Save Our Soul yang digunakan dalam keadaan genting serta memerlukan bantuan. SOS yang saya maksud dalam khutbah ini adalah selektif, optimis, dan santun. SOS yang pertama yaitu selektif informasi. Sebagai konsekuensi hidup di era informasi, kita tidak kekurangan informasi, namun sebaliknya kewalahan menerima informasi. Beragamnya media cetak dan elektronik, lebih-lebih internet membuat orang begitu mudah menyampaikan pikiran, pendapat dan kritik. Demikian juga masyarakat memperoleh suguhan informasi yang beraneka setiap waktu. Inilah salah satu sebab meningkatnya kegelisahan masyarakat, karena mereka bingung memilih dan memilah mana informasi yang benar dan mana yang bohong. Beberapa waktu yang lalu beredar berita tentang terjadinya kiamat tahun 2012. Bahkan berita itu dikuatkan dengan film layar lebar. Berita itu bersumber dari lamaran paranormal di Amerika yang dipercaya tidak pernah meleset dalam semua ramalannya. Bagi orang beriman, jangankan percaya, terlintas sedikit pun dalam benak saja tidak. Sebab menurut Al-Quran, tidak ada satupun makhluk Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat, termasuk malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu." Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Firman Allah di atas sangatlah jelas. Tapi mengapa setiap tahun masih ada saja orang yang bingung tentang berita hari kiamat? Rasulullah SAW hanya diberitahu tanda-tanda dan hari terjadinya, yaitu kiamat akan terjadi hari Jumat. Itu pasti, tapi tidak ada yang tahu Jumat tanggal berapa dan bulan berapa. Oleh sebab itu, setiap hari Jumat semua makhluk di langit dan di bumi, kecuali manusia, menjerit karena takut terjadinya kiamat pada hari itu. Manusia melewati hari Jumat dengan biasa-biasa saja, seolah menantang hari kiamat. Padahal belum memiliki persiapan yang cukup menghadap Allah. Sekali lagi, orang-orang yang beriman sama sekali tidak menelan begitu saja sebuah informasi. Bagi yang tidak memiliki pondasi iman, ia bingung, bahkan ikut menyebarkan kebingungannya. Para jamaah yang terhormat, SOS yang kedua adalah optimis hidup. Akhir-akhir ini ada tren baru di tengah masyarakat kita, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara bunuh diri. Kita prihatin, ternyata pelakunya banyak dari ibu rumah tangga.
Bahkan ada seorang ibu yang terjun dari gedung tinggi dengan melemparkan anaknya terlebih dahulu, lalu ia menyusulnya. Fenomena ini mengundang pertanyaan, mengapa para suami tidak bisa memberikan rasa damai dalam keluarga mereka? Mengapa agama tidak bisa menjadi obat penenang? Bertumpuknya masalah yang dihadapi seseorang cenderung membuat seorang putus asa dan kehilangan harapan. Jika tidak beriman, ia menyikapi secara keliru. Ia mengambil jalan pintas, memanjat menara, lalu terjun bebas, atau membeli obat serangga untuk diminum. Wahai saudaraku yang sedang gundah dan putus asa, jika Anda menghadapi masalah seberat apapun, hadapilah dengan semangat, usaha dan doa tanpa putus asa. Kalau sehari dua hari belum ada jalan keluar, bukan berarti semua jalan telah buntu. Pada hari-hari berikutnya, Allah akan memberi jalan keluar. Semua masalah membutuhkan proses, waktu untuk penyelesaiannya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja membuat langit dan bumi hanya dalam sedetik dengan ucapan kun fayakun. Tapi dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Ia menciptakan keduanya dalam 6 hari. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam banyak hal membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Jangan sekali-sekali berputus asa dalam menghadapi masalah agar kita tidak menjadi orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yasu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Dan jangankah kamu berputus asa dari rahmat Allah? Sungguh tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Quran Surah Yusuf ayat ke-87. Allah menjadikan siang dan malam. Jika sekarang malam, esok pasti ada matahari terbit. Jika Anda dalam kegelapan, jangan kutuk gelap, jangan justru bersembunyi di dalamnya. Segera bangkitlah dan nyalakan obor. Para jamaah rahimakumullah, SOS yang ketiga adalah santun dalam pergaulan. Akhir-akhir ini kita juga disuguhi tontonan kekerasan yang diperankan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Bahkan oleh orang-orang terpelajar di kampus dan orang-orang penting yang tinggal di lembaga terhormat. Kepala negara, para agamawan, guru, dan para orang tua hampir sepakat bahwa sopan santun dalam pergaulan di level manapun sedang mengalami degradasi. Perintah berakhlak tidak terbatas untuk seorang anak kepada orang tua, seorang murid kepada guru, atau seorang bawahan kepada atasannya. Namun berlaku umum, orang tua harus berakhlak kepada anak dan guru pun harus berakhlak kepada murid. Suami istri juga harus bersama-sama berakhlak. Para pemimpin harus berakhlak yang terbaik kepada rakyatnya. Kita sebagai rakyat juga mempunyai kewajiban berakhlak yang bersama. Para jamaah yang terhormat, kita prihatin atas keadaan sekarang karena penguatan SOS, selektif informasi, optimis hidup dan santun pergaulan merupakan bagian dari upaya kita membangun pondasi iman bangsa untuk terciptanya masyarakat harmonis dan beradab, termasuk dalam lingkungan hidup yaitu keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.